guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Ini ada pertanyaan dari seorang sahabat karet, masih seputar tentang kontrak karet dari perusahaan dengan toke karet ataupun dari perusahaan dengan perusahaan. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada kontrak dari perusahaan dengan perusahaan lain, yang satu pembeli, yang satu pemasok, kalau terjadi kelebihan, misalnya kelebihan tonasenya, itu milik siapa? Sekarang ini ada dua hal. Yang pertama, kita lihat dulu apakah karet yang diserahkan ke perusahaan itu berbentuk upah olah atau penjualan. Nah, jadi ini ada dua. Kalau biasanya perusahaan itu untuk upah olah, misalnya saat itu mereka sama-sama mengambil sampel, setelah dapat hasil kadarnya, misalnya katakanlah 50%. Kalau seandainya yang tadi dicontohkan 1000 ton, berarti itu adalah kering. Karena perusahaan tidak pernah membeli karet dalam bentuk basah, pasti dikonversi ke dalam bentuk kering. Nah, kalau misalnya 1000 ton yang dikatakan oleh sahabat karet itu, berarti itu 2000 basah, katakanlah 50%, berarti 2000 ton basah. Ketika itu 50% kadar karet keringnya, berarti 1000 ton kering. Nah, dari 2000 ton basah ini, ketika diambil sampel bersama dengan perusahaan, ternyata hasilnya 50%, berarti 1000 ton kering. Nah, dari 1000 ton kering ini, ya, itu sudah didapat dan itu disebut, biasanya buat berita acara serah terima dan berapa uangnya, semua nanti perusahaan yang bayar. Kalau itu penjualan setelah diolah, ternyata bukan 50%, dapatnya 50,5%. Berarti keringnya menjadi 1010 ton. 10 ton itu milik siapa? Kalau itu jual lepas, artinya dari pemasok ini menjual ke perusahaan lepas, setelah itu dia tidak tahu lagi, berarti 10 ton kelebihan itu adalah milik perusahaan pembeli. Itulah keuntungan dari perusahaan itu. Dan ini wajar karena mereka sama-sama mengambil sampel dan sudah ada kesepakatan bahwa itu 50%. Kalau ternyata dia lebih dari 50%, misalnya 50,5 ataupun 51%, berarti dia kalau 51% berarti dapat 20 ton. Itu adalah milik perusahaan pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam kontrak itu hanya upah olah, berarti perusahaan pemasok ini menyerahkan karetnya atau bokarnya ke perusahaan pengolah atau pengolah lah, kita tidak sebut pembeli, pengolah. Karet itu bukan milik perusahaan pengolah, tetapi milik pemasok, ya, yang menyerahkan. Karena dia bukan milik dari perusahaan yang mengolah ini, maka berapapun pengolahannya itu, persentasenya, tonasenya, walaupun lebih, misalnya 2000 ton basah diolah menjadi 1010 ton, karet itu tetap dilaporkan kepada yang menyerahkan itu, karena karet itu bukan milik kita tapi milik dia. Dan nanti setelah selesai olah, perusahaan yang menyerahkan itu akan membayar berapa upah olahnya per kilogram. Katakanlah 1 kilogram itu misalnya 3000, dikali dengan 1000. Kalau ada kelebihan berarti 1010, yang seperti 50,5%. Nah, itulah yang dibayar ke perusahaan dan karet itu kita kembalikan. Berarti itu ada dua versi. Versi kita jual lepas dan juga jual dalam bentuk upah olah. Dan ini sering terjadi. Kalau biasanya dari toke karet yang mengumpul dari petani, biasanya dalam bentuk kontraknya itu adalah jual lepas. Kalau jual lepas itu berarti dia tidak bertanggung jawab lagi. Semua kekurangan dan kelebihan itu adalah tanggung jawab perusahaan, resiko dari perusahaan. Misalnya
Ada toke karet yang kontraknya dalam 1 minggu itu adalah 100 ton. Kita sebut basah. Ternyata setelah dicek kadarnya dapat 50%, berarti 50% atau 50 ton itu adalah kering. Ternyata ketika diolah, ya biasanya kalau untuk pengolahan untuk mengetahui kadarnya itu dibuat satu komposisi, artinya tidak campur dengan karet dari pemasok lain, dia sendiri diolah sampai habis dan diolah dari A sampai Z semua sendiri sampai dia keluar hasilnya untuk diekspor itu semua sendiri, tidak dicampur dengan karet dari pemasok lain. Nah, ketika itu terjadi, ternyata terjadi kadarnya 51%, berarti sisanya itu adalah milik perusahaan. Sebaliknya setelah diolah ternyata kurang dari 50%, itu resiko perusahaan mengalami kesusutan. Jadi ini fair kan semuanya? Kalau misalnya itu dijual lepas, semua resiko plus atau minusnya itu adalah resiko perusahaan. Syukur-syukur dapat plus. Kalau dapat min, ya itu berarti perusahaan mengalami kerugian. Tapi kalau upah olah, karet itu bukan milik kita, tapi milik yang menyerahkan. Semua berapa yang kita olah, plus atau minusnya, kita harus laporkan. Dan itu semua disesuaikan dengan perjanjian di dalam kontrak. Kontrak itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita mau kerjasama dengan orang lain, bacalah kontrak itu berkali-kali sampai kita mengerti. Karena sekali tanda tangan, itu tidak bisa dirubah lagi. Karena itulah undang-undang kita. Ketika kita sudah tanda tangan, kita baru minta rubah ini, semua akan tambah ribet. Maka baca berulang-ulang. Karena kontrak itu adalah hidup matinya kita dalam penjualan karet. Ingat kepada sahabat karet semuanya, sekali lagi saya ingatkan, karena ini sudah sering terjadi. Setelah ditandatangani, ternyata kontrak itu bermasalah, merugikan kita. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Kalau kontraknya sebulan sih aman saja, tapi kalau kontraknya itu sampai setahun, 2 tahun, bayangkan berapa kerugian yang harus kita tanggung. Itu yang saya sampaikan kepada para sahabat karet semuanya. Mudah-mudahan kalau para sahabat karet ada kontrak dengan siapapun, bacalah kontrak itu dengan betul-betul. Jangan mewakilkan kepada orang lain membaca kontraknya. Pemahaman orang lain dengan kita berbeda. Kita yang menjual, kita yang membacanya dengan jelas. Kita harus mengerti kontrak itu dengan baik, sehingga kita tidak ditipu oleh orang lain. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.